Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan chapter 15. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Aurelia Saputri. Nama saya M. Romzi. Nama saya Rena Anggraini. Nama saya Arika Riri. Selanjutnya akan dibawakan materinya oleh saya. Di 15.1 itu application, presentation, and session. Kemudian kita masuk ke 15.1 itu application. Application layer adalah lapisan yang menyediakan layanan jaringan secara langsung kepada pengguna dan aplikasi. Lapisan ini menjadi hubungan antara aplikasi dengan jaringan. Fungsi application layer menyediakan layar jaringan untuk aplikasi menggunakan pengguna mengakses layanan seperti web, email, dan transfer file. Selanjutnya kita masuk ke 15.1.2 itu presentation and session layer. Nah, presentation layer bertugas mengolah data agar dapat dipahami oleh perangkat tujuan. Fungsinya menerjemahkan format data, melakukan enkripsi, melakukan kompresi dan dekompresi data. Contohnya membuat format gambar atau teks, mengenkripsi data saat menggunakan HTTPS session layer. Session layer bertujuan membuat pengolahan dan mengakhiri session komunikasi antar dua perangkat. Fungsinya membangun sesi komunikasi, menjaga komunikasi tetap aktif selama pertukaran data, mengakhiri sesi setelah komunikasi selesai. Nanti kita masuk ke 15.1.3 TCP/IP application layer protokol. Pada metode TCP/IP, fungsi application, presentation, dan session digabung menjadi application layer. Beberapa protokol yang bekerja pada TCP atau IP application layer antara lain protokol serta fungsi HTTPS mengakses halaman web, HTTP mengakses web dengan koneksi aman, HTTP mengirim data menerima file SMTP, mengirim email, POP3 mengambil email dari server, IMAP menyimpan email dengan server, DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP, HCP memberikan alamat IP secara otomatis, talent akses jarak jauh tanpa enkripsi, SSH akses jarak jauh dengan enkripsi. Jadi materi ini adalah semua layanan yang digunakan pengguna di jaringan perjalanan menggunakan protokol pada application layer. Selanjutnya kita masuk ke 15.1 cepat check your understanding application session presentation. Bagian ini berisi latihan pengujian pemahaman mengenai fungsi layer, fungsi application layer, fungsi presentation layer, fungsi session layer, perbedaan model OSI dan TCP/IP pada lapisan atas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke 15.2 yaitu peer-to-peer, di mana 15.2.1 model client server model. Definisi model jaringan di mana perangkat yang meminta informasi disebut klien, sedangkan perangkat yang merespon permintaan tersebut disebut server. Proses kerja yaitu proses klien dan server berjalan pada application layer lapisan aplikasi. Perangkat klien memulai pertukaran dengan meminta data, lalu server merespon dengan mengirimkan satu atau lebih aliran data stream ke klien. Selanjutnya ada protokol. Protokol lapisan aplikasi menentukan format permintaan request dan tanggapan respon tersebut. Selain transfer data, proses ini juga dapat melibatkan autentikasi pengguna dan identifikasi file. Contohnya itu layanan email ISP, komputer rumah klien meminta email belum terbaca ke server email ISP, lalu server mengirimkan email tersebut. Istilah transfer data upload, transfer data dari klien ke server. Selanjutnya ada 15.2.2 yaitu jaringan peer-to-peer network atau P2P. Definisi model jaringan di mana data diakses dari perangkat sesama peer tanpa menggunakan server khusus dedicated server. Komponen yaitu terdiri dari dua bagian besar yaitu jaringan P2P atau P2P network dan aplikasi P2P application. Karakteristik utamanya itu dua atau lebih komputer terhubung melalui jaringan untuk berbagi sumber daya seperti printer atau file tanpa server pusat.
Setiap perangkat ujung end device atau peer dapat berfungsi sebagai server sekaligus klien secara bersamaan bergantung pada kebutuhan per transaksi data. Semua perangkat dianggap setara equal dalam proses komunikasi. Contoh kasus, peer 1 terhubung langsung ke printer dan membagikannya ke peer 2 di saat yang sama. Peer 1 mengakses file yang dibagikan oleh peer 2. Selanjutnya ada 15.2.3 yaitu aplikasi peer-to-peer application. Definisi aplikasi yang memungkinkan sebuah perangkat bertindak sebagai klien sekaligus server dalam satu komunikasi yang sama. Setiap perangkat harus menyediakan antarmuka pengguna user interface dan menjalankan layanan latar belakang background service. Selanjutnya ada sistem hybrid system, yaitu beberapa aplikasi P2P menggunakan sistem hibrida, di mana pembagian sumber daya bersifat terdesentralisasi namun indeks yang menunjukkan alokasi sumber daya disimpan di dalam direktori pusat centralized directory. Setiap peer akan mengakses server indeks terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi file yang ada di peer lain. Contoh visual aplikasi pesan instan messaging, di mana kedua klien dapat mengirim dan menerima pesan secara simultan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada 15.2.4 aplikasi P2P yang umum Common P2P Application. Contoh jaringannya yaitu BitTorrent, Direct, Connect, Edonkey, dan Freenet. Protokol Gnutella yaitu protokol di mana setiap pengguna membagikan seluruh file dengan pengguna lain. Perangkat lunak klien yang compatible seperti uTorrent, Bitcoin, DC+, Deluge, Emule memungkinkan pengguna terhubung ke layanan Gnutella via internet untuk mencari dan mengakses gambar sumber daya milik peer lainnya. Mekanisme BitTorrent Technology Swarm, yang pertama yaitu ada pengguna sering berbagi potongan-potongan kecil dari banyak file secara bersamaan. Yang kedua, klien menggunakan file torrent untuk menemukan lokasi pengguna lain yang memiliki potongan file yang dibutuhkan agar terhubung langsung. Selanjutnya ada tracker komputer pusat bertugas melacak pengguna mana saja yang memiliki potongan file tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Saya akan melanjutkan materi 15.3 yaitu web and email protocol. Yang pertama ada web protocol, yaitu yang dimana protokol ini bekerja di aplikasi layar OSI model untuk menangani pertukaran data antara web server dan web browser. Yaitu ada HTTP yang berfungsi untuk mengirimkan data HTML, gambar, atau video dari server ke browser agar lebih tampil sebagai halaman web. Yang kedua ada charismatic. Fungsinya itu ada komunikasi dilakukan secara teks terbuka atau plain text, yang artinya data bisa diintip atau disadap jika seseorang berada di jalur transmisi. Lalu ada HTTPS yang dimana fungsinya itu mengamankan komunikasi web. Cara kerjanya yaitu HTTPS menambahkan lapisan enkripsi, biasanya menggunakan TLS atau SSL di atas HTTP. Kegunaannya adalah melindungi rahasiaan data seperti password atau kartu kredit melalui enkripsi, menjamin integritas data, tidak diubah di tengah jalan atau memvalidasi identitas server. Lalu ada email protokol yang dimana ada XMPP, Simple Message Protocol. Tujuannya protokol mengirim digunakan oleh aplikasi email seperti Outlook atau Gmail untuk mengirim pesan ke server tujuan untuk meneruskan pesan antar email server. Yang kedua ada Post Office Protocol, saat ini umumnya seperti POP3. Tujuannya yaitu mengambil. Cara kerjanya adalah email diunduh di server perangkat lokal pengguna. Setelah diunduh,